remaja-remaja kok ya. Remaja ya, 25 tahun. Dan perpustakaan itu tempatnya orang-orang introvert, Bu. Ya toh? Lebih baik kita kutu buku daripada kutu busuk kan. Halo pemirsa podcast Radar Blitar TV. Nah, Becah, itu kan studio baru Radar Blitar ya toh. Udah tinggi. Tinggi kok deh. Kita ada di Perpustakaan. Oke. Ya, tak kira nih studio baru Radar Blitar TV. Kita diundang langsung oleh Perpusnas UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar. Langsung kita sapa ini apa jenenge? Ketua kelas ya. Kepala UPT siap. Langsung kita sapa Ibu Nuni Syam. Oke, Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliaunya sangat cool ya. Ini masih usia remaja-remaja kok ya. Remaja ya, 25 tahun. Terus perjalanan, Bu, artinya dulu terus kok bisa sampai bersandar di perpustakaan Semoga ini tuh gimana, Bu? Jadi awalnya? Terima kasih Pak. Saya awalnya itu dari Sulawesi Tengah. Oke. Ya, saya dari Palu, kebetulan di Badan Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 2006 saya hijrah ke sini ikut suami. Pada saat itu saya langsung di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Jadi belum semegah ini dulunya, belum seperti ini, masih satu lantai. Ya, lantainya itu tetap dua, yang bagian ini ya, yang awal ini, kemudian ada gedung kita namakan gedung A, kemudian ada gedung B, seperti itu Pak. Terus dan saya tidak langsung jadi kepala. Saya itu awalnya merangkak juga ya. Saya dulu awalnya pustakawan. Jadi saya pustakawan. Jadi saya pustakawan di sini. Kemudian jadi saya berangkatnya juga dari pustakawan terampil, Bapak. Itu gini. Jadi kalau pustakawan itu kita berbicara ada yang terampil, ada yang keahlian ya. Saya dulu awalnya juga pustakawan terampil. Kemudian lama-lama karena sudah senior ya, akhirnya saya pustakawan ahli media seperti itu, pustakawan ahli media, dan kemarin ditawarin untuk ikut asesmen. Kemudian saya ikut asesmen, alhamdulillah itu jadi kepala bidang eselon 3. Nah, setelah jadi kepala bidang, kemudian saya itu 1 tahun saja, Bapak. 1 tahun, kemudian ikut lagi karena waktu itu kepala bidang sudah nggak ada di ini, karena kami pusat ya, karena kami unit pelaksana teknis dari perpustakaan nasional. Nah, semua itu tidak ada lagi, jadi kita kayak fungsi ya. Akhirnya saya kembali ke ketua kelompok atau koordinator. Tetap di sini, Bu ya? Ya, tetap di sini. Itu tahun baru-baru aja 2023. Nah, kemudian saya mengikuti pada saat itu, jadi saya masih 2022 itu saya mencoba ikut asesmen karena saya kan pustakawan ahli media. Saya ikut asesmen Bapak untuk menjadi kepala UPT. Nah, pada saat itu ada 9 orang yang ikut asesmen di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Saya mencoba ikut, alhamdulillahnya mungkin sudah jalur langit mungkin sudah takdir. Akhirnya saya menjadi kepala UPT. Jadi dari 2022 Agustus sampai sekarang ini saya menjadi kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Bu, artinya memang awalnya itu dari Nyonsewu, pustakawan itu kan yang saya tahu ya, saya tahu itu kan orangnya hanya menjaga perpustakaan terus menata-nata buku, tapi sekarang akhirnya bisa jadi kepala perpus ya. Kayak gitu, ada jenjang karirnya begitu gitu. Kalau di perpus ini kok bisa megah, Bu? Apa ada istilahnya
ada langsung konsentrasi dari nasional, Bu. Ini namanya kan Perpusnas Bung Karno, nggih. Jadi gimana, Bu? Perpustakaan Nasional itu punya 2 UPT ya. Yes. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang ada di Blitar, kemudian Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi. Oh, ya. Okay. Nah, karena kita proklamator ya, karena yang proklamator itu kan hanya dua Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga dibuatkan sama Perpustakaan Nasional. Jadi kami ini unit pelaksana teknis dari Perpustakaan Nasional, perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional. Nah, kalau terkait ini tugas kami adalah melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno. Jadi core bisnis kami itu adalah terkait dengan Bung Karno, Bung Karnoan, seperti itu. Katanya sih bukan perpus biasa, Bu ya. Ini kan selain punya buku dan istilahnya di sini koleksinya juga banyak, itu kok ada event-event, ada literasi gitu, literasi kopi yang ini akhir-akhir ini kan ada literasi literasi. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang perpustakaan saat ini bukan hanya kan biasanya kalau kita berbicara perpustakaan, orang hanya mengatakan bahwa perpustakaan itu adalah tempat menyimpan sebuah buku, tempat membaca. Jadi kalau kita berbicara literasi adalah bagaimana pemustaka kita itu membaca dan menulis, baru sebatas itu. Tetapi kan paradigma berubah, Bapak, bahwa literasi sekarang itu di samping untuk membaca, menulis, juga bisa mengimplementasikan apa yang dibaca. Kan seperti itu sekarang. Jadi makanya perpustakaan, karena kita ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan prioritas nasional, maka kita ada literasi, kegiatan literasi 14 kegiatan. Nah, termasuk yang tadi Bapak katakan literasi kopi yang sekarang dilaksanakan, kemudian ada literasi mustika rasa, kemudian ada literasi hastakarya, ada literasi daur ulang, ada literasi wastra. Nah, tahun ini kita ada 14 kegiatan dengan 1.400 pemustaka. Jadi nanti 1.400 peserta itu adalah pemustaka kami, ya. Dan kalau kita berbicara TPBIS, ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini kita berdasarkan koleksi. Kami melaksanakan mustika rasa, kami punya koleksinya. Kami berbicara tentang kopi, kami punya koleksi kopi, ya kan, buku-buku tentang kopi. Kami berbicara tentang hastakarya, kami punya koleksi. Dan kalau kita berbicara tentang pemikiran Bung Karno terkait Trisakti, maka kita sekarang telah menjalankan Trisakti, yaitu kemandirian dalam ekonomi, kan seperti itu. Nah, kita kan berangkatnya, jadi ujung-ujungnya itu kita pemikiran Bung Karno, karena kita punya tugas tadi melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno, seperti itu, Pak. Dampaknya, Bu, dampaknya yang digaungkan ini, event-event yang digaungkan ini bagaimana, Bu? Dampaknya ke masyarakat atau ke peserta pustakawan ini? Jadi kalau kita misalnya transformasi perpustakaan itu target kami 100 ya, Pak. Nah, kalau cuma mencari output, maka itu kan gampang. Kita peserta itu cukup kalau sudah 100, tetapi kan bukan itu yang dimau. Harus ada outputnya, kemudian harus ada outcome-nya, harus ada impact-nya. Jadi setelah peserta ini melakukan pelatihan, itu kan harus ada. Maksudnya pelatihan ini nanti bisa untuk mensejahterakan dirinya maupun mensejahterakan dirinya. Misal sekarang ini kita lagi literasi kopi, saat ini kita literasi kopi. Bukan hanya sekedar misalnya kami harapkan nanti ada yang penghasil ataupun yang membuat nanti kedai kopi. Bukan hanya itu, tetapi pada hari ini kita juga melakukan sertifikasi barista. Kenapa? Karena masyarakat itu kan biar bersaing, karena inginnya kita itu bahwa literasi itu nanti bisa bersaing di era global. Jadi kita berusaha agar masyarakat itu nanti bisa di samping memanfaatkan perpustakaan, dia juga bisa untuk dirinya sendiri, paling tidak untuk kesejahteraan, karena gaungnya literasi itu adalah untuk kesejahteraan. Seperti itu yang membuat akhirnya pustakawan itu sudah istilahnya kan sering kita pikirkan bahwa kita
itu kan bahwa pustakawan itu orangnya introvert, Bu. Iya kan? Pendiam ya. Pendiam. Dan perpustakaan itu tempatnya orang-orang introvert, Bu. Ya toh. Itu kan ya yang karena membaca enggak boleh rame-rame, Bu. Iya. Oke. Tapi kalau adanya event-event kayak gini sudah gamblang bahwa sudah tidak introvert lagi begitu. Bahkan dulu Pak ya, dikatakan bahwa pustakawan itu adalah berkacamata tebal. Kemudian kutu buku. Tidak itu dulu kutu buku. Jenius. Itu apa namanya? Berkacamata tebal, kemudian dia itu tidak bersosial, tidak ramah, kan dulu. Tetapi kan sekarang pustakawan itu sudah tidak begitu lagi. Pustakawan itu harus semuanya bisa. Bahkan pustakawan itu kan harus menguasai semua ilmu pengetahuan. Karena kami menyimpan seluruh ilmu pengetahuan ada di sini. Kalau di sini kita katakan ada klasifikasi. Jadi dalam ilmu perpustakaan itu ada klasifikasi. Nah di situ pustakawan mulai dari kelas karya, misalnya karya umum, kemudian ada yang namanya filsafat itu. Pustakawannya ada yang ahli di situ. Dan juga mengarahkan itu ya. Dan juga kita harus ingat founding father kita Bung Karno itu kan juga adalah kutu buku. Tetapi dia adalah sangat ahli dalam berpidato. Jadi harapan kami yang pendiam itu kan kita ini kan sudah jiwanya kalau pendiam ya kita nggak bisa. Memang sifatnya seperti itu, dia pendiam. Tetapi paling tidak yang pendiam itu dengan membaca buku dia bisa mengimplementasikan, paling tidak bisa menulis ataupun apa. Kan seperti itu. Jadi kalau pustakawan kami ya sekarang ini ya ada yang diam tapi tidak ada yang pendiam, tetapi itu kan memang sudah sifat ya. Tetapi ya tetap bisa mengimplementasikan karena kami juga memberikan ruang-ruang kepada pustakaan kami untuk menulis. Jadi untuk menulis menulis paling tidak seperti kemarin di 19 tahun perpustakaan Bung Karno itu kita memberikan semacam lomba Pak untuk menulis. Lomba untuk menulis bagaimana untuk menulis kisahnya selama dia berada di perpustakaan ini. Seperti itu. Apa yang diperoleh dari membaca itu? Apa yang diperoleh? Kalau Bro, wong kutu buku ini diam bukan berarti introvert ya. Diam itu menyimpan energi. Dia menyimpan energi ketika diajak debat. Ayo. Jadi lebih baik kita kutu buku daripada kutu busuk kan? Seperti itu kan. Ya. Bu, artinya ada tantangan tersendiri Bu di era digitalisasi ini. Bahwa anak-anak muda sekarang itu kan lebih hobi scroll LCD screen daripada membolak-balikkan halaman buku. Itu bagaimana Bu? Ayo. Kita juga punya Pak. Jadi kita juga ada pengali median ya, ahli media dan bahkan kita punya yang sekarang itu ada aplikasi Soekarno. Internet Soekarno. Jadi harapan kami bukan hanya sekedar karena masyarakat kami kan bukan hanya kota dan kabupaten ya, pemustaka kami, tetapi juga menyasar menyasar seluruh. Kalau perlu seluruh Indonesia kan itu memang tujuan kami. Nah, kami punya internet Soekarno. Di situ berisi tentang koleksi buku yang sudah dialimediakan, ada koleksi buku, kemudian ada film. Bahkan untuk anak-anak remaja kita buatkan yang lebih menarik kayak trivia itu kan untuk jadi tidak melulu karena memang kan berat Pak ya. Namanya membaca sejarah itu kan berat ya dan tidak semua pemustaka itu mampu untuk untuk membaca. Makanya di sini ada yang kita namakan koleksi utama yaitu Bung Karno, oleh dan tentang Bung Karno, baik yang ditulis oleh orang lain tentang Bung Karno maupun yang ditulis oleh Bung Karno. Kemudian ada koleksi penunjang. Nah, jadi ada koleksi juga yang koleksi juga untuk anak-anak atau remaja kayak novel yang tidak terlalu berat. Kemudian kita juga ada itu tadi Alimedia. Kemudian teman-teman juga kita alhamdulillah media sosialnya juga sudah semakin baik kita ini karena memang kita juga ada anak milenial. Kan sekarang ini kami bekerja dengan anak milenial juga. Jadi
artinya semua umur. Dan kami pun, pengunjung kami pun untuk semua umur, semua kalangan, tidak membeda-bedakan, mulai yang sandal jepit sampai yang berdasi. Artinya ada semua di sini, jadi kami tidak membeda-bedakan. Seperti itu. Dan tentunya ada penunjang tadi yang berupa audiovisual gitu Bu ya. Ada. Biar wong sing ndak suka buku ndelok halaman pertama pendahuluan aja wis langsung mumet. Ada. Jadi kita sudah mengalimediakan koleksi-koleksi Bung Karno karena kita core bisnisnya Bung Karno, ya Bung Karno. Kemudian kita juga ada fasilitas untuk nonton. Jadi kita ada mini teater gitu Bu. Ya untuk nonton. Jadi kemarin ada kegiatan Sinemastika ya. Staka. Itu kita namakan Sinemastaka. Jadi nonton bareng tentang film-film Bung Karno ya. Nah, itu kita undang sekolah-sekolah ya. Itu ada sekolah-sekolah yang mengikuti itu, Pak. Jadi kita punya, kemudian kalau ada pengunjung di sini kita menceritakan juga tentang Bung Karno, misalnya anak SD itu bagaimana kita ceritakan. Ada storytelling. Bukan storytelling ya. Kalau storytelling kan bercerita, kalau kita history karena sejarah. Jadi kan kalau storytelling itu kan bercerita apa. Tetapi ini juga kita historinya. History itu artinya kita bercerita tentang sejarah. Jadi pustakawannya itu ada yang bagian penerima kunjungan itu sudah memang kalau sudah ada pengunjung itu dia beliaunya menceritakan tentang Bung Karno, misal dari lahirnya, disesuaikan dengan umur. Bu, Anda kok bisa hebat ini? Apakah dulu juga bercita-cita seperti Bung Karno atau istilahnya jalannya itu sesuai dengan buku-buku yang ditulis Bung Karno? Bu, mau ceritakan pengalaman Anda tentang Bung Karno, Bu. Nah, ini menarik ini. Jadi saya itu kan memang berangkatnya dari jurusan perpustakaan ya Pak ya. Saya dulu kuliahnya perpustakaan. Saya dulu waktu sebelum ke sini saya di perpustakaan daerah Sulawesi Tengah. Kemudian pindah ke sini dan alhamdulillah ternyata kalau kita berbicara tentang Bung Karno, bahwa pemikiran Bung Karno itu banyak sekali dan tidak akan pernah kering, bagaikan sumur yang tak pernah kering, saking banyaknya. Di sini kami memiliki sekitar 6.000 ya, 6.000 koleksi terkait tentang Bung Karno, baik yang ditulis oleh Bung Karno maupun yang ditulis oleh orang lain tentang Bung Karno. Nah, kalau kita berbicara saja misalnya tentang pemikiran Bung Karno tentang Trisakti itu banyak sekali. Yang bisa kita yang bisa kita petik, seperti contohnya kemandirian ekonomi, kemudian berdaulat dalam politik, kemudian kita berdikari dalam ekonomi, kemudian kita berkepribadian dalam kebudayaan. Itu banyak sekali yang bisa kita pemikiran Bung Karno itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang Pancasila kan Pancasila menjadi dasar negara kita. Kemudian itu adalah salah satu pemikiran dari Bung Karno juga. Ya. Oke Bu, berarti pemikiran Bung Karno sangat luas dan tidak akan pernah kering seperti sumur itu ya Bu. Tapi kita Bung Karno kan punya sisi romantis ya kan. Tentunya Bu Kepala ini juga punya sisi romantis. Isunya Bu Kepala ini bertemu dengan jodoh di perpustakaan, benar Bu? Betul. Bagaimana Bu? Jadi waktu itu pengunjung ya, saya kebetulan di layanan. Jadi makanya di sini fungsi perpustakaan itu bukan hanya sekedar untuk mencari informasi, tapi ketemu jodoh juga. Ada fungsi rekreasi. Jadi pada saat itu saya di layanan. Nah, kebetulan suami saya guru ya, terus senang cari senang baca ya, referensi. Akhirnya ke perpustakaan. Kebetulan saya yang melayani. Kan kalau kita pustakawan di layanan itu kan harus ramai ya Pak ya. Nah, di situ saya ketemu, saya yang membantu mencarikan koleksinya. Kemudian saya yang membantu, akhirnya disitulah katanya dari mata turun ke hati ya Pak. Muncul bibit-bibit cinta. Awalnya SOP Bu itu. Keramahan itu kan SOP. Tapi ini kan yang lain. Akhirnya ya
ketemu ya, kadang saya bilang saya nggak mau pacaran. Wah. Saya nggak mau pacaran untuk apa? Karena saya itu kan orang tua saya ada di di Makassar ya. Kemudian saya tugas di Palu Pak. Jadi kan agak cukup jauh dan tidak ada orang tua, saya kos sendiri. Ya saya nggak mau bahwa kita itu tidak boleh pacaran lama-lama kan, nggak boleh karena nanti jadi fitnah. Nah, akhirnya ya sudah jadi fitnah kan, jalan karena namanya di desa ya, walaupun provinsi ya kota dari provinsi Palu ya, tetapi kan masih pemikirannya orang itu kan kalau jalan sama-sama terus pasti konotatifnya ya kan pasti gitu kan. Sudahlah ya, kalau mau serius silakan karena saya itu banyak yang lamar. Wah, si challenge ya toh. Banyak yang lamar, jadi kalau serius silakan. Karena kita kan nggak pernah Pak ya membayangkan mau menikah sama orang Jawa. Karena biasanya orang Bugis itu sama dengan orang Bugis. Dan kebetulan saya juga ada yang lamar juga ada orang Bugis, keluarga sendiri. Tapi kan saya tidak mau. Karena bapak saya kebetulan juga demokrasinya bagus ya. Ya tergantung anaknya yang mau menikah itu, yang mau tidur, yang mau apa kan bukan anaknya, bukan bapaknya. Akhirnya ya alhamdulillah. Yang penting bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Akhirnya ya menikah dengan terus saya diboyong ke sini karena kebetulan 2006 itu Bu? Iya, 2006. Akhirnya saya ikut pindah kan harus ikut suami Pak. Ya. Mengabdi ke suami. Jadi, urusan karir ibu nomor sekian, yang penting mengabdi. Ya, mengabdi dulu. Mengabdi ke suami juga. Karena kan peranannya kalau misalnya perempuan berkarir ya harus walaupun kita ada ya Pak mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Tetapi kan kita juga harus harus seimbang. Yang penting kan jangan dikit-dikit izin karena izin keluarga misalnya, kan kita juga harus benar-benar berkarya karena itu adalah pilihan kita. Hidup itu kan sebuah pilihan Pak. Ya, kita sudah memilih untuk bekerja, wanita karir ya, kita harus mengutamakan juga itu, tapi jangan sampai keluarga dilupakan kan seperti itu. Itulah kelihayan atau kecerdasan seorang ibu kepala itu bisa memanage manage dua hal, sama-sama mengabdi dan sama-sama wajibnya ya Bu. Karena ada begini Pak, di balik lelaki yang sukses pasti ada wanita kan di belakangnya, kan nggak mungkin kalau tidak ada wanita yang berpengaruh ya. Begitu juga perempuan, jadi sama. Kalau kita sukses pasti ada. Nah kalau suami menekan nggak boleh kan nggak jadi. Jadi sama, sebenarnya sama. Kita sukses itu karena di belakang kita ada yang mengizinkan, mendukung. Ya, makanya kita bisa sukses. Jadi harus seimbang lah Pak. Saling support. Cawe wis urane dukung berapa kamu Belum ada. Nanti kami carikan ya. Jangan di ini ya. Jangan dimasukkan itu, kami carikan. Kami masih punya. Bukan hanya koleksi buku tapi ada. Karena perpustakaan itu bisa mempertemukan. Bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi juga bisa. Karena itu tadi ada fungsi rekreasinya. Jadi sambil baca-baca buku, lirik petugasnya. Kan seperti itu Pak. Tapi tentunya yang harus bertanggung jawab Bu. Ya harus bertanggung jawab. Lama dolanan kok Cak. Harus bertanggung jawab lah. Bu, 2006 dengan pindah sini nggih. Sampai sekarang dan di posisi sebagai kepala. Bu, saya mau tanya, ada kata-kata bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini sedikit setengah closing juga Bu. Harapan Anda ketika Ibu Bu Nurni sudah tidak di sini, entah nanti mengabdi ke suami atau nanti ke IKN. Bu, apa harapan untuk perpustakaan? Ya, tentu saja harapannya perpustakaan ini semakin maju, semakin dikenal, kemudian pemikiran-pemikiran Bung Karno bisa kami bumikan ya, karena intinya kan kami ingin membumikan semua pemikiran-pemikiran Bung Karno, itu intinya. Makanya sekarang ini kami sudah mempersiapkan untuk teman-teman ya, itu bagaimana cara memimpinnya, bagaimana
bagaimana menguasai perpustakaan. Nah, kita sudah menyiapkan untuk itu. Jadi silahkan nanti teman-teman itu bisa, karena kan tidak serta-merta ya menjadi kepala itu tiba-tiba aja dapat durian runtuh, kan harus melalui tes. Harus melalui tesnya, ada asesmen namanya. Nah, itu harus dilalui. Jadi silahkan bersaing ya. Yang senior silahkan bersaing nanti, karena saya mungkin kalau saya menjadi pustakaan utama kan 65 Pak ya. Kalau pustakaan ahli madya kan 60. Ya mungkin saya ya kalau diberikan oleh Allah umur yang panjang, masih diamanati, diberi amanah ya. Ya saya ingin kembali menjadi pustakaan ahli madya sampai umur 60. Kalau insya Allah kalau panjang umur kan cita-citanya seperti amin. itu. Pengunjung kami sangat lumayan banyak. Ya, kemudian kegiatan kami banyak dan target kami tuh tahun ini sekitar 1.300 orang pengunjung yang kita targetkan. Jadi kan setiap tahun kita ada target. Alhamdulillah perpustakaan ini sudah semakin dikenal ya, sudah semakin dikenal, dan pustakawan kami pun sudah bekerja dengan sepenuh hati kan. Kami kan prinsipnya melayani dengan sepenuh hati kan. Jadi ya alhamdulillah sudah semakin maju, sudah semakin dikenal. Kemudian ide-ide teman-teman juga sudah banyak yang kami tuangkan. Salah satunya tadi itu Isu Karno. Kemudian kita kita selalulah ingin dekat dengan masyarakat. Kami makanya apa yang diinginkan oleh masyarakat, misalnya kita punya TPBIS tadi, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, silahkan apa yang ini kemarin, karena kita ketahui bahwa Blitar itu adalah penghasil koi ya, kota koi ya. Besok di akhir bulan tanggal 24 kalau nggak salah, kita akan melaksanakan yang namanya literasi koi Pak. Koi literasi. Karena ada sumber atau referensinya di perpustakaan ini, tinggal di implementasi. Iya. Oke Bu, sungguh mulia sekali cita-cita Anda, semoga terwujud ya Bu ya. Amin, amin. Oke, terima kasih pemirsa. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel Radar Blitar TV. Ciao.